Hamas masih menjadi aktor sentral dalam konflik Israel-Palestina. Meski kekuatannya telah tergerus akibat perang yang berlangsung 2 tahun di Gaza, kelompok ini masih eksis. Tel Aviv berulang kali mengklaim telah melemahkan struktur militer dan politik Hamas, namun mereka belum bisa menghapus Hamas. Lantas, siapa sebenarnya kelompok Hamas? Hamas merupakan kepanjangan dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok ini didirikan oleh Syekh Ahmed Yasin, seorang ulama Palestina yang menjadi aktivis di cabang-cabang lokal Ikhwanul Muslimin pada Desember 1987. Hamas berdiri usai meletusnya Intifada pertama, pemberontakan Palestina melawan pendudukan Israel di tepi barat, Gaza dan Yerusalem Timur. Saat itu, Hamas didirikan dengan tujuan melakukan kekerasan terhadap warga Israel sebagai cara untuk memulihkan dukungan Palestina bagi Ikhwanul Muslimin. Hamas lalu menerbitkan piagamnya pada tahun 1988 yang menyerukan pembunuhan orang Yahudi, penghancuran Israel, dan sebagai gantinya pembentukan masyarakat Islam di Palestina yang bersejarah. April 1993, kelompok ini pertama kali menggunakan bom bunuh diri 5 bulan sebelum pemimpin organisasi Palestina menandatangani perjanjian Oslo. Hamas mengecam perjanjian tersebut serta pengakuan PLO dan Israel terhadap satu sama lain yang secara resmi disetujui Arafat dan Rabin dalam surat yang dikirim beberapa hari sebelum Oslo. 4 tahun kemudian, tepatnya pada 1997, Washington menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris asing. Kelompok itu lalu mempelopori perlawanan keras selama Intifada kedua di awal tahun 2000-an. Setelah menang pemilu legislatif 2006, Hamas mengambil alih jalur Gaza pada 2007 usai perang saudara singkat melawan Fatah. Sejak saat itu, kelompok ini memerintah Gaza secara de facto, sementara otoritas Palestina dipimpin Fatah hanya menguasai tepi barat. Pemerintahan Hamas bersifat otoriter, menekan oposisi, membatasi media, dan menerapkan kebijakan berbasis syariah konservatif. Sumber dana utama Hamas berasal dari Iran sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat per tahun, termasuk senjata dan pelatihan IRGC. Lalu ada Turkiye yang menjadi pendukung setia Hamas lainnya. Negara ini memberikan dukungan politik dan bantuan ekonomi untuk Hamas. Selanjutnya ada Qatar yang membantu finansial dan markas politik Hamas di Doha. Kelompok bersenjata Palestina ini juga memperoleh pemasukan dari pajak terowongan lintas Mesir Gaza yang kini sebagian telah tertutup. Pada tahun 2017, kelompok bersenjata Palestina ini pun mengajukan dokumen baru yang menghapus referensi eksplisit tentang pembunuhan orang Yahudi, tetapi tetap menolak untuk mengakui Israel. Piagam itu juga mengisyaratkan Hamas bisa menerima negara Palestina di masa depan di sepanjang perbatasan yang ditetapkan sebelum Perang 6 Hari. Serangan Oktober 2023 membuat perubahan besar bagi Hamas. Israel telah berjanji akan menumpas keberadaan kelompok ini di Gaza meski belum menjadi kenyataan. Perang yang berlangsung lebih dari 2 tahun melalui upaya-upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata baru terbukti tidak berhasil. Setelah penantian panjang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump lalu mengumumkan rencana perdamaian baru pada akhir September 2025. Israel Hamas pun mengisyaratkan kesepakatan mereka pada beberapa elemen pada awal Oktober, termasuk pertukaran sandera yang tersisa di Gaza.
para negosiator Hamas dan otoritas Palestina telah mengadakan pembicaraan mengenai kerjasama dalam pemerintahan teknokratis yang akan mengelola Gaza di masa depan. Namun, beberapa pakar menilai pemerintahan Israel kemungkinan besar tidak akan menerima hasil tersebut. Hamas juga belum diketahui apakah menerima keseluruhan rencana perdamaian Trump, termasuk seruan pelucutan senjata dan pencabutan kekuasaan pemerintahan kelompok itu. Saat ini, kelompok Hamas masih berusaha untuk menyelesaikan pemulangan sandera Gaza yang belum rampung. Keterlambatan yang terjadi sebab kondisi Gaza yang luluh lantak rata dengan tanah akibat serangan Israel dalam perang 2 tahun. Hamas masih menjadi sorotan meski kekuatannya semakin melemah di Gaza. Israel memang berhasil melemahkan struktur militer dan politik Hamas, tetapi mereka belum mampu menghapus Hamas sepenuhnya. Masa depan Hamas masih menjadi tanda tanya. Pasalnya, dalam proposal perdamaian Trump, Hamas harus melucuti senjata dan melepas kekuasaannya di Gaza untuk masa depan Gaza. Militer Israel kembali menggempur wilayah Beit Lahia, Gaza Utara pada Rabu 29 Oktober. Serangan udara itu menewaskan 2 orang dan merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Israel mengklaim serangan itu menargetkan gudang senjata yang dianggap sebagai ancaman bagi tentaranya. Namun Kementerian Kesehatan Gaza menyebut korban tewas sebagian besar warga sipil. Serangan itu terjadi sehari setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memerintahkan balasan besar ke Gaza Selatan. Lebih dari 100 orang tewas dalam serangan sebelumnya di Rafah, mayoritas perempuan dan anak-anak. Pemerintah Israel menyebut tindakan itu sebagai respons atas kematian seorang tentaranya di perbatasan. Sementara Hamas menegaskan tidak melanggar kesepakatan gencatan senjata. Presiden Amerika Donald Trump menyatakan gencatan senjata masih aman meski kekerasan kembali meningkat. Sementara mediator Qatar menyebut situasi ini sebagai kemunduran dalam proses perdamaian. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas kembali goyah setelah militer Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di jalur Gaza pada Rabu 29 Oktober. Serangan itu menewaskan lebih dari 100 orang termasuk 46 anak-anak. Al Jazeera melaporkan serangan itu menghantam sejumlah wilayah terutama Rafah dan Gaza Tengah serta penghancuran puluhan rumah dan tenda pengungsi. Tim penyelamat Palestina berjuang menggali reruntuhan dengan peralatan seadanya untuk mencari korban. Militer Israel menyebut operasi itu sebagai respons atas dugaan pelanggaran Hamas terhadap gencatan senjata. Mereka menuduh kelompok itu menyerahkan jenazah sandera yang salah kepada Komite Palang Merah Internasional atau ICRC. Insiden ini memicu kemarahan kalangan sayap kanan di pemerintahan Netanyahu yang menolak penghentian perang. Netanyahu kemudian memerintahkan serangan dahsyat sebagai bentuk pembalasan, namun Hamas membantah tuduhan itu. Sayap militernya, Brigade Qassam, menilai Israel hanya mencari alasan untuk melanjutkan agresi. Hamas menyebut telah menemukan 2 sandera lain yang siap diserahkan kepada ICRC. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan marah besar setelah Menteri Keuangannya Bezalel Smotrich menghina Arab Saudi. Insiden itu terjadi usai Smotrich menyindir Saudi agar terus naik unta di gurun jika tetap menuntut pembentukan negara Palestina. Komentar itu disampaikan saat membahas syarat normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Pernyataan itu memicu kemarahan publik dan kecaman dari oposisi di dalam negeri. Laporan The Times of Israel menyebut Netanyahu nyaris kehilangan kendali ketika mendengar ucapan Smotrich. Sumber politik mengatakan suasana di kantor Perdana Menteri mendadak tegang. Avigdor Lieberman menggambarkan amarah Netanyahu sebagai yang terparah selama karir politiknya. Menurutnya, staf sempat khawatir Netanyahu bisa pingsan karena berteriak begitu keras. Netanyahu khawatir ucapan Smotrich akan menggagalkan upaya normalisasi hubungan dengan Riyadh. Setelah tekanan meningkat, Smotrich akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara resmi.
Pemerintah Israel resmi melarang Komite Internasional Palang Merah atau ICRC mengunjungi tahanan Palestina. Keputusan ini diumumkan Menteri Pertahanan Israel Katz pada Rabu 29 Oktober. Katz mengatakan larangan itu didasarkan pada undang-undang tentang kombatan ilegal. Ia beralasan kunjungan Palang Merah ke tahanan dapat mengancam keamanan nasional dan keselamatan warga. ICRC menilai pihaknya belum mendapatkan izin mengunjungi tahanan sejak Perang Gaza meletus. Hanya ada pengecualian saat proses pertukaran tahanan dan kesepakatan gencatan senjata berlangsung. Asosiasi Hak Sipil Israel kemudian mengajukan petisi agar kembali diberi akses ke penjara-penjara Israel. Menurut mereka, ribuan tahanan Palestina kini ditahan di pusat pertahanan militer maupun sipil. Sebelum gencatan senjata pada 10 Oktober 2023, Israel dilaporkan menahan 2.673 orang. Menteri Pertahanan Israel Katz mengeluarkan peringatan keras kepada para pemimpin Hamas Rabu 29 Oktober. Katz menegaskan bahwa tidak ada satupun pemimpin Hamas yang akan mendapatkan kekebalan setelah gelombang serangan udara Israel di jalur Gaza. Pernyataan tersebut menandakan tekad Israel untuk menargetkan seluruh struktur kepemimpinan Hamas, termasuk tokoh-tokoh politik yang bermukim di luar negeri. Ia mengatakan tak ada kekebalan bagi mereka yang mengenakan jas maupun yang bersembunyi di terowongan. Katz juga mengatakan bahwa militer Israel telah diperintahkan untuk bertindak tegas terhadap setiap target Hamas. Ia mengatakan siapapun yang mengangkat tangan terhadap seorang prajurit Israel, maka tangannya akan dipotong.